Bismillah, alhamdulillah. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat Nabi di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan dan doa kita semua, semoga yang menonton video ini senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dilapangkan rezekinya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya robbal alamin. Sobat Primbon Jawa Nusantara yang dimuliakan Allah, jangan abaikan ini. Banyak orang tidak sadar bahwa dapur mereka bisa jadi penyebab utama rezeki mampet, uang cepat habis, dan hutang makin menumpuk. Kamu mungkin sudah kerja keras, tapi kenapa keuangan tetap kacau? Bisa jadi ada kesalahan tersembunyi di dapur yang bikin keberkahan menjauh dan masalah finansial terus datang. Jangan tunggu sampai terlambat. Simak 11 pantangan saat menata dapur yang diam-diam bisa bikin hidupmu susah dan rezekimu terhambat. Untuk itu tonton dan simak video ini hingga selesai, agar informasi yang kami sajikan tidak gagal faham di memori pikiran Anda. Like dan komentar jika video ini bermanfaat. Terima kasih. 1. Menyimpan sampah di dapur terlalu lama. Sampah yang dibiarkan terlalu lama di dapur bukan hanya menimbulkan bau tidak sedap, tetapi juga bisa menjadi sumber energi negatif. Dalam banyak kepercayaan, sampah yang menumpuk melambangkan penghalang rezeki karena mencerminkan pola hidup yang kurang bersih dan tertata. Selain itu, tumpukan sampah juga bisa mengundang serangga dan tikus, yang semakin memperburuk suasana dapur. Selain aspek spiritual, sampah yang dibiarkan bisa berdampak pada kesehatan. Gas metana dari sampah organik yang membusuk bisa mencemari udara di rumah, menyebabkan bau tak sedap, dan memicu alergi atau gangguan pernapasan. Jika dapur menjadi tempat berkumpulnya kotoran dan bakteri, maka makanan yang disiapkan di sana juga berisiko terkontaminasi. 2. Menyimpan piring kotor di wastafel semalaman. Banyak orang terbiasa meninggalkan piring kotor di wastafel dengan alasan capek atau malas mencuci setelah makan. Padahal, kebiasaan ini bisa mengundang masalah besar. Piring kotor yang menumpuk bukan hanya membuat dapur terlihat berantakan, tetapi juga bisa menjadi sarang bakteri dan kuman. Bahkan, dalam beberapa kepercayaan, meninggalkan piring kotor semalaman dianggap menghambat rezeki dan membawa energi buruk ke dalam rumah. Selain itu, sisa makanan di piring yang dibiarkan semalaman bisa mengundang serangga seperti kecoa dan semut. Jika ini terjadi, bukan hanya dapur yang menjadi kotor, tetapi kesehatan keluarga juga bisa terganggu. Bayangkan bangun pagi dengan wastafel penuh piring kotor, bukankah itu menciptakan suasana yang kurang menyenangkan dan membuat energi pagi menjadi negatif? Solusinya sangat sederhana. Biasakan mencuci piring sebelum tidur. Jika merasa terlalu lelah, setidaknya bilas piring dan susun dengan rapi agar tidak menumpuk di wastafel. Dengan menjaga kebersihan dapur, kamu tidak hanya menjaga kesehatan tetapi juga membuka pintu rezeki lebih luas. 3. Kompor kotor dan berantakan. Kompor adalah pusat energi dapur. Karena dari sinilah makanan yang memberikan kehidupan disiapkan. Jika kompor dibiarkan kotor, berlemak, dan penuh dengan tumpahan makanan yang mengerak, maka energi positif di rumah bisa terganggu. Dalam Feng Shui, kompor yang kotor melambangkan rezeki yang terhambat dan kesulitan finansial dalam rumah tangga. Selain itu, kompor yang tidak terawat bisa menjadi sarang bakteri dan bahkan meningkatkan risiko kebakaran. Minyak dan lemak yang menempel bisa menyala saat terkena api, menciptakan bahaya yang tidak diinginkan. Kompor yang kotor juga bisa mengganggu kualitas masakan, karena bau dan sisa makanan yang terbakar dapat memengaruhi rasa makanan yang sedang dimasak. Agar rezeki tetap lancar dan dapur selalu nyaman, bersihkan kompor setelah digunakan. Gunakan lap basah dengan sedikit sabun untuk membersihkan minyak dan tumpahan makanan. Jangan biarkan noda mengeras karena akan lebih sulit dibersihkan. Dengan kompor yang bersih dan rapi, suasana dapur jadi lebih nyaman, dan energi positif akan lebih mudah mengalir ke dalam rumah. 4. Posisi kompor dan wastafel terlalu dekat.
Banyak orang tidak menyadari bahwa tata letak dapur juga berpengaruh pada energi dan keseimbangan di rumah. Salah satu kesalahan umum adalah meletakkan kompor dan wastafel terlalu berdekatan. Dalam Feng Shui, api, kompor, dan air, wastafel, adalah dua elemen yang bertolak belakang. Jika keduanya terlalu dekat, bisa menciptakan konflik energi yang menghambat rezeki dan menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Dari sisi praktis, posisi yang terlalu berdekatan juga bisa merepotkan. Saat mencuci piring, percikan air bisa mengenai kompor dan menyebabkan minyak atau api menjadi tidak stabil. Selain itu, uap panas dari kompor bisa bercampur dengan kelembaban dari wastafel, menciptakan lingkungan yang kurang nyaman untuk memasak. 5. Meletakkan cermin di dapur secara sembarangan. Cermin sering dianggap sebagai simbol pelipat ganda rezeki, tetapi jika ditempatkan sembarangan, bisa memberikan efek sebaliknya. Salah satu kesalahan terbesar adalah meletakkan cermin yang langsung memantulkan kompor. Dalam Feng Shui, hal ini bisa menyebabkan ketidakseimbangan energi yang berdampak negatif pada keuangan keluarga. Dari sisi psikologis, cermin yang salah letak juga bisa membuat dapur terasa lebih sumpek atau bahkan mengganggu konsentrasi saat memasak. Bayangkan jika setiap kali memasak, kamu melihat pantulan diri sendiri yang mungkin justru membuat tidak nyaman. Selain itu, pantulan api dari kompor di dalam cermin juga bisa menciptakan ilusi yang tidak menyenangkan. Jika ingin menggunakan cermin di dapur, pastikan diletakkan di tempat yang tepat, misalnya di sisi lemari untuk menciptakan kesan luas, atau di dekat meja makan agar memperbanyak kesan kebersamaan. Hindari meletakkannya langsung menghadap kompor agar energi di dapur tetap harmonis dan membawa keberuntungan. 6. Warna dapur yang terlalu gelap dan suram. Warna memiliki pengaruh besar terhadap suasana dan energi di dalam rumah, termasuk dapur. Dapur yang didominasi warna gelap seperti hitam, abu-abu pekat, atau coklat tua bisa membuat suasana terasa suram dan kurang bersemangat. Dalam Feng Shui, warna gelap di dapur juga dikaitkan dengan energi stagnan yang bisa menghambat aliran rezeki. Selain itu, dapur yang gelap seringkali terasa lebih sempit dan tidak nyaman untuk memasak. Warna-warna suram bisa menyerap cahaya sehingga ruangan terasa pengap dan tidak bersih. Jika dapur terasa kurang nyaman, kita bisa jadi malas memasak di rumah, yang akhirnya justru membuat pengeluaran membengkak karena sering membeli makanan di luar. 7. Menyimpan makanan kadaluarsa di lemari atau kulkas. Menyimpan makanan yang sudah kadaluarsa di dapur atau kulkas bukan hanya berbahaya bagi kesehatan, tetapi juga bisa menghambat datangnya rezeki. Makanan basi atau rusak yang dibiarkan terlalu lama akan menciptakan energi negatif, melambangkan kemiskinan dan stagnasi dalam kehidupan. Selain itu, kulkas yang penuh dengan makanan tak layak konsumsi bisa menyebabkan aroma tidak sedap dan mempercepat pembusukan bahan makanan lainnya. Bayangkan jika setiap kali membuka kulkas, kamu justru mencium bau tidak enak. Ini menandakan bahwa ada energi buruk yang tersimpan di dalamnya. Untuk menghindari hal ini, biasakan membersihkan kulkas dan lemari dapur minimal seminggu sekali. Periksa tanggal kadaluarsa makanan, buang yang sudah tidak layak konsumsi, dan susun kembali bahan makanan agar lebih mudah diakses. Dengan cara ini, dapur akan lebih rapi, sehat, dan membawa aura positif yang membantu kelancaran rezeki. 8. Menumpuk barang tidak terpakai di dapur. Dapur yang penuh dengan barang-barang tidak terpakai menciptakan kesan sumpek dan berantakan. Hal ini bisa menghambat aliran energi positif dan membuat suasana di rumah terasa berat. Misalnya, panci yang sudah rusak, botol kosong, atau peralatan dapur yang sudah jarang dipakai tapi tetap disimpan hanya akan memenuhi ruang tanpa manfaat. Dari sisi psikologis, dapur yang berantakan bisa membuat kita merasa stres dan malas untuk memasak. Padahal, memasak di rumah adalah salah satu cara untuk menghemat pengeluaran dan menarik energi rezeki. Jika dapur dipenuhi barang yang tidak berguna, alih-alih menjadi tempat yang nyaman, dapur justru menjadi area yang tidak menyenangkan. Mulailah dengan memilah barang-barang di dapurmu. Simpan hanya yang benar-benar masih digunakan dan singkirkan yang tidak perlu.
Barang yang masih layak pakai bisa didonasikan atau dijual, sementara yang sudah rusak sebaiknya dibuang. Dengan dapur yang rapi dan tertata, energi positif akan lebih mudah mengalir, membawa kenyamanan dan keberkahan dalam rumah tangga. 9. Menyimpan pisau secara terbuka. Pisau adalah benda tajam yang melambangkan energi agresif. Jika disimpan secara terbuka di atas meja atau digantung sembarangan, pisau bisa memancarkan energi negatif yang berpotensi menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga. Selain itu, dari segi keamanan, menyimpan pisau secara terbuka juga meningkatkan risiko kecelakaan, terutama jika ada anak kecil di rumah. Beberapa kepercayaan juga menyebutkan bahwa pisau yang terlihat secara langsung bisa mengundang konflik dalam keluarga. Energi tajam dari pisau bisa memengaruhi keharmonisan dan memicu pertengkaran kecil yang tidak perlu. Inilah sebabnya banyak orang yang percaya bahwa menyimpan pisau dengan cara yang benar bisa membantu menciptakan suasana rumah yang lebih damai. Agar lebih aman dan harmonis, simpan pisau di dalam laci atau rak tertutup setelah digunakan. Gunakan tempat khusus seperti blok pisau atau pelindung pisau agar lebih rapi dan mudah diakses. Dengan cara ini, dapur akan terasa lebih nyaman dan aman, serta energi positif dalam rumah bisa tetap terjaga. 10. Tidak ada ventilasi atau udara segar. Dapur yang pengap dan kurang ventilasi bisa menciptakan suasana yang tidak nyaman. Udara yang tidak bergerak bisa membuat dapur terasa panas, sumpek, dan penuh dengan aroma masakan yang tertahan. Dalam Feng Shui, dapur yang pengap melambangkan energi yang stagnan, yang bisa menghambat datangnya keberkahan dan rezeki. Selain itu, tanpa ventilasi yang baik, asap dan uap dari proses memasak bisa menempel di dinding dan perabotan, membuat dapur lebih cepat kotor. Bau masakan yang tidak segera keluar juga bisa menyebar ke seluruh rumah dan membuat suasana menjadi tidak segar. Ini bisa berdampak pada kenyamanan penghuni rumah, bahkan bisa mengganggu kesehatan pernapasan. Untuk mengatasinya, pastikan dapur memiliki ventilasi yang cukup, baik melalui jendela, pintu, atau penggunaan exhaust fan. Jika dapur tidak memiliki akses langsung ke udara luar, pertimbangkan untuk menggunakan tanaman dalam ruangan yang bisa membantu menyaring udara. Dengan sirkulasi udara yang baik, dapur akan terasa lebih segar dan energi positif akan lebih mudah mengalir. 11. Kurang penerangan di dapur. Pencahayaan yang baik sangat penting untuk menciptakan suasana dapur yang nyaman dan bersih. Dapur yang gelap atau remang-remang tidak hanya membuat aktivitas memasak jadi lebih sulit, tetapi juga bisa menciptakan kesan suram yang berdampak pada energi dalam rumah. Dalam Feng Shui, dapur yang kurang terang melambangkan ketidakjelasan rezeki dan bisa menyebabkan kebingungan dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, dapur yang kurang pencahayaan juga berisiko lebih tinggi dalam hal keamanan. Tanpa cahaya yang cukup, kita bisa lebih mudah mengalami kecelakaan kecil, seperti salah memotong bahan makanan atau menabrak perabotan. Pencahayaan yang baik juga membantu menjaga kebersihan, karena kotoran atau noda lebih mudah terlihat dan dibersihkan. Solusinya, pastikan dapur memiliki pencahayaan yang cukup, baik dari cahaya alami maupun lampu. Jika memungkinkan, biarkan sinar matahari masuk melalui jendela pada siang hari. Pada malam hari, gunakan lampu putih atau kuning terang yang memberikan kesan hangat dan nyaman. Dengan dapur yang terang, energi positif akan lebih mudah mengalir dan menciptakan suasana rumah yang lebih harmonis. Nah, teman-teman, itu tadi 11 pantangan saat menata dapur yang harus dihindari supaya rezeki lancar dan terhindar dari hutang piutang. Sekarang coba cek dapur kamu. Apakah ada kesalahan-kesalahan ini? Kalau ada, segera perbaiki ya. Jangan lupa like jika kamu merasa video ini bermanfaat. Share ke teman-temanmu supaya mereka juga tahu. Dan tentu saja, subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan tips menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga dapurmu membawa berkah dan rezeki melimpah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.